Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Khususan murid dan santri Pondok Pesantren Nurul Huda Andong. Sebagai sesama murid dan santri, mari kita bersama-sama belajar, memahami dan mengamalkan dawuh-dawuh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama. Khususan Hadratus Syekh Maulana Arif Billah Abaki Haji Masud Taha rahimahullah. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kelanjutan bab ihsan, yaitu bab wali. Al-waliyu huwa al-arifu billahi ta'ala wa sifatihi hasba ma yumkinu. Wali adalah orang yang makrifat kepada Allah dan sifatnya sebatas yang memungkinkan. Al-mu'adzibu ala ta'ah al-mujtanibu lil ma'asi wa sayyi'at, yang tekun atas ketaatan-ketaatan dan menjauhi maksiat dan kejelekan-kejelekan. Wal mu'ridu anil inhimat bil ladzat wasyahwat, yang berpaling dari ketertarikan lazat-lazat dan syahwat-syahwat. Al-karamatu amrun khariqun lil 'adat yadharu ala yadil wali wa hiya ghairu makruna bid'awan nubuwah. Sedangkan karomah adalah perkara yang luar biasa yang zahir dari tangan seorang wali tanpa dibarengi dengan pengakuan-pengakuan. Wa amal mu'jizat fa innaha takunu makrunah bid'awan nubuwah. Adapun mukjizat adalah perkara yang luar biasa yang zahir dari tangan para anbiya, para mursalin, dan dibarengi dengan pengakuan-pengakuan bahwa beliau sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai alat untuk dakwah. As-sikhru amrun khariqun lil 'adat fi badi ra'yi tumkinu mu'aradahu. Adapun sihir keluar dari orang kafir atau orang fasik, orang zalim, perkara yang luar biasa tapi sekejap mata dan bisa dilawan. Maka ada waliun min auliyaillah dan ada waliun min auliyai syaitan, yaitu as-sikhru. Wa dhuhurul karamah ikramun min rabbi wa isyaratun liqabuli wa qurbi. Zahirnya karomah adalah kemuliaan dari Tuhannya dan isyarah diterima oleh Allah dan dekat dengan Allah. Makanya tentang wali adalah sirrun min asrarillah la ya'riful wali illal wali. Adapun ciri atau tanda seorang wali adalah iman dan takwa. Kama qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila likalimatillah, dzalika huwal fawzul 'azim. Al-Qur'an surat Yunus. Adapun tentang ilmunya aulia, syariah, hakikoh, diisyaratkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wantalaqa hatta idza rakiba bis safinati kharaqaha qala kharaqtaha liktub qala kharaqtaha litughriqa ahla laqad ji'ta syai'an imra qala lam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra qala la tu'akhidhni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Wantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu qala qatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an imra qala lam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni uzra. فانطلقا حتى إذا
إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Al-Quran Surat Al-Kahfi. Qala sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qala man adali waliyan faqad azantu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaratu. Al-Quran Surat Al-Kahfi. Qala sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qala man adali waliyan faqad azantu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaratuhu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu samahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi wa yadahu allati yubtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha wa la in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adani la'u'idannahu. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku maka aku beritahukan izinkan perang padanya dan hambaku tiada mendekat kepadaku dengan suatu yang lebih aku cintai daripada yang aku fardukan kepadanya dan hambaku tidak henti-hentinya mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, maka aku adalah telinganya yang dengannya dia mendengar. Aku adalah matanya yang dengannya dia melihat. Aku adalah tangannya yang dengannya dia menyerang. Dan aku adalah kakinya yang dengannya dia berjalan, yakni dijaga dan karomah. Apabila dia minta kepadaku, sungguh aku beri dia, dan bila dia minta perlindungan kepadaku, sungguh aku lindungi dia. Al-Hadis Rawahul Bukhari. Maka waliyun min awliyaillah ada dua. Satu, waliyun wilayatan ammah. Dua, waliyun wilayatan khassah. Wali ammah adalah semua orang mukmin, orang soleh, orang alim. Kama qala Asy-Syafi'i wa Abu Hanifah radhiyallahu anhuma, illam yakun al-ulama awliyaullah falaysa lillahi waliyun. Jika para ulama bukan walinya Allah, maka tidak ada bagi Allah seorang wali. Yang kedua, wali wilayatan khassah, yaitu orang-orang yang makrifat khassah. Al-karomah, karomah ada tiga. Satu, zahir khisyah,
seperti bisa berjalan di atas air, melipat bumi, berjalan di atas awan, dan lain-lain. Yang kedua, karomah batin. Ini lebih hebat daripada yang zahir, yaitu istiqomah. Yang ketiga, a'zamul karomah, agung-agungnya karomah, yaitu rela hati, selalu rela dengan semua takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang wali yang bernama Syekh Ibrahim Al-Khawas. Suatu saat beliau bertemu dengan seorang Yahudi di atas kapal. Setelah terjadi perdebatan sengit tentang agama, orang Yahudi tersebut menantang-nantang terhadap Syekh Ibrahim Al-Khawas. Hai Ibrahim, jika agamamu agama yang benar, mari kita berjalan di atas air. Maka keduanya pun berjalan di atas air. Setelah sampai di daratan, singkat cerita orang Yahudi didatangi anjing setelah berhari-hari di tempat yang sunyi. Dengan menggigit roti dan ditaruh di depan orang Yahudi tersebut. Kemudian Syekh Ibrahim berdoa dan tidak lama datang seorang pemuda membawa hidangan makanan dan dihidangkan pada Syekh Ibrahim. Maka akhirnya orang Yahudi tersebut taubat dan menjadi muridnya Syekh Ibrahim Al-Khawas. Selanjutnya, untuk mengikuti jejak para aulia, kita harus mengamalkan wasiat-wasiat para aulia. Dalam kitab Al-Qiya dikatakan, man rama ayyasluk tariqal aulia fal yafazun hadhiyal wasaya amilah. Siapa yang ingin mengikuti jejaknya para aulia, maka kerjakan 9 hal. 1. At-taubah, selalu bertobat. Jadi orang yang mengikuti jejak para aulia, mereka selalu bertobat. Yang kedua, qanaah, tidak serakah. Ketiga, zuhud, mencintai Allah, mencintai akhirat. Dunia hanya sebagai ladang akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Yang ketiga, ta'allumu ilmu syariah, belajar ilmu syariah, ilmu Allah, ilmu agama. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kelima, muhafadzatun ala sunnah, menjaga sunnah, cinta sunnah, memperbanyak sunnah, bahkan menganggap seakan-akan wajib. Yang ketiga, 6, tawakal. Ketujuh, al-ikhlas lillah. Kedelapan, as-suhbah wal uzlah, bergaul dan menyendiri. Kadang uzlah, kadang suhbah. Ketika uzlah, menikmati nikmatnya berdua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kesembilan, hifdzul awqat, menjaga waktu. Seakan-akan menghabiskan waktunya hanya untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dairatun bainal wajib wa sunnah, waktunya hanya berkisar antara wajib dan sunnah, baik ketika tidur, istirahat, makan, dan lain-lain. Menyerang, dan aku adalah kakinya yang dengannya dia berjalan, yakni dijaga dan karomah. Apabila dia minta kepadaku, sungguh aku beri dia, dan bila dia minta perlindungan kepadaku, sungguh aku lindungi dia. Al-Hadis rawahul Bukhari. Maka waliyun min awliyaillah ada 2. 1, waliyun wilayatan ammah. 2, waliyun wilayatan khassah. Wali ammah adalah semua orang mukmin, orang soleh, orang alim. Kama qala Asy-Syafi'i wa Abu Hanifah radhiyallahu anhuma, illam yakun al-ulama awliyaullah falaysa lillahi waliyun. Jika para ulama bukan walinya Allah, maka tidak ada bagi Allah seorang wali. Yang kedua, wali wilayatan khassah, yaitu orang-orang yang makrifat khassah.
Al-karomah, karomah ada 3. 1 zahir khisyah, seperti bisa berjalan di atas air, melipat bumi, berjalan di atas awan, dan lain-lain. Yang kedua karomah batin, ini lebih hebat daripada yang zahir, yaitu istiqomah. Yang ketiga a'zamul karomah, agung-agungnya karomah, yaitu rela hati, selalu rela dengan semua takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang wali yang bernama Syekh Ibrahim Al-Khawas. Suatu saat beliau bertemu dengan seorang Yahudi di atas kapal. Setelah terjadi perdebatan sengit tentang agama, orang Yahudi tersebut menantang-nantang terhadap Syekh Ibrahim Al-Khawas. Hai Ibrahim, jika agamamu agama yang benar, mari kita berjalan di atas air. Maka keduanya pun berjalan di atas air. Setelah sampai di daratan, singkat cerita orang Yahudi didatangi anjing setelah berhari-hari di tempat yang sunyi, dengan menggigit roti dan ditaruh di depan orang Yahudi tersebut. Kemudian Syekh Ibrahim berdoa dan tidak lama datang seorang pemuda membawa hidangan makanan dan dihidangkan pada Syekh Ibrahim. Maka akhirnya orang Yahudi tersebut taubat dan menjadi muridnya Syekh Ibrahim Al-Khawas. Selanjutnya, untuk mengikuti jejak para aulia, kita harus mengamalkan wasiat-wasiat para aulia. Dalam kitab Al-Qiyah dikatakan, man rama ayyasluk tariqal aulia fal yafazan hadhiyal wasaya amila. Siapa yang ingin mengikuti jejaknya para aulia, maka kerjakan 9 hal. 1 at-taubah, selalu bertobat. Jadi orang yang mengikuti jejak para aulia, mereka selalu bertobat. Yang kedua qanaah, tidak serakah. Ketiga zuhud, mencintai Allah, mencintai akhirat. Dunia hanya sebagai ladang akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Yang ketiga ta'allumu ilmu syariah, belajar ilmu syariah, ilmu Allah, ilmu agama. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kelima, muhafadzatun ala sunnah, menjaga sunnah, cinta sunnah, memperbanyak sunnah, bahkan menganggap seakan-akan wajib. Yang ketiga, 6, tawakal. Ketujuh, al-ikhlas lillah. Kedelapan, as-sukhbah wal uzlah, bergaul dan menyendiri. Kadang uzlah, kadang sukhbah. Ketika uzlah, menikmati nikmatnya berdua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kesembilan, hifdzul awqat, menjaga waktu. Seakan-akan menghabiskan waktunya hanya untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dairatun bainal wajib wa sunnah, waktunya hanya berkisar antara wajib dan sunnah, baik ketika tidur, istirahat, makan, dan lain-lain. Selanjutnya, adadul aulia ka'adadil anbiya. Jumlah para aulia seperti jumlah para nabi, yaitu wakilah 124.000. Jika ada yang wafat, langsung ada penggantinya. Kada manaqib aulia il abrar. Wali, ada wali min aulia illah, ada wali-wali kutub. Wali kutub yaitu para aulia yang menjadi istimdadnya para aulia-aulia lainnya. Maka ada wali kutub an-nuqaba, an-nujaba, afdal, afrad, autat, ahyar, imra, malamitiya, imamain, ghaus, rijalillah, dan wali kutub kutbil abtok, dan lain-lain.
Semoga kita semua mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala seperti para aulia illah. Amin ya rabbal alamin. Sekian pembahasan kita kali ini, dan insya Allah lain waktu kita sambung kembali bab-bab berikutnya, dan kita saling mendoakan semoga manfaat dan bisa mengamalkan daun-daun tersebut. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan jika ada salah-salah kata mohon diluruskan. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.